Selamat malam. Pada malam hari ini kami ucapkan selamat datang khususnya bagi pada teman-teman pemuda Indonesia dan para sesepuh penerus perjuangan bangsa. Pada malam hari ini kita bersama bisa berkumpul di rumahnya Bapak Triyono ini saresehan tirakatan malam agung, yaitu menjelang besok, yaitu 28 Oktober yang dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Saudara-saudaraku, kami menyampaikan selamat datang. Walaupun dalam kondisi masing-masing ada sebuah pertanyaan, apa malam ini kita ada ketemuan. Begini saudara, jadi berangkat dari sebuah kesadaran di tengah-tengah kancah perjuangan melawan penjajah 94 tahun yang lalu, bahwa tanpa persatuan tidak mungkin kita berhasil mendirikan sebuah negara. Dari situlah berkumpul dari suku-suku bangsa di seluruh Indonesia. Waktu itu ada Yong Java, Yong Sumatera, Yong Celebes, itu Sulawesi, berkumpul untuk menyatukan suku bangsa ini dari ribuan suku bangsa menjadi satu bangsa, yaitu bangsa kesatuan yang kita kenal sekarang ini sebagai bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia ini adalah bangsa kesatuan dari suku-suku bangsa di seluruh Nusantara ini. Setiap suku bangsa pada waktu itu sudah punya tanah air sendiri-sendiri, sudah punya raja atau pemimpin, raja-raja kesukuan sendiri-sendiri. Sebelum ada negara republik ini, Nusantara ini adalah negara-negara kerajaan. Jadi raja-raja suku ini sudah memiliki kekayaan tanah air dengan segala kekayaan yang di dalamnya, bersumpah untuk menyatukan tanah air ini menjadi satu kesatuan tanah air yang disebut tanah air Indonesia. Jadi tanah air Indonesia ini adalah tanah air kesatuan. Kemudian kalau bahasa ini Nusantara macam-macam bahasa kesukuan itu. Itu bersumpah menyatakan bahwa mengangkat salah satu bahasa. Karena bahasa tidak mungkin bisa dipersatukan, yaitu bahasa kesukuan Melayu yang kemudian diangkat menjadi bahasa kesatuan yang disebut bahasa Indonesia. Ini kalau kita gagas tidak mungkin kalau tidak didorong oleh rahmat Tuhan. Karena tidak mungkin kita punya tanah air, punya kekayaan, mau dipersatukan
menjadi satu tanah air. Dia sudah punya pemimpin kesukuan, bangsa kesukuan ini nggak mungkin ini bisa bersatu menjadi bangsa Indonesia. Ini adalah tonggak sejarah perjuangan bangsa kita sendiri. Jadi kita sebagai bangsa, sebagai warga negara yang sudah 77 tahun kita memiliki negara. Negara ini didirikan, dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Baik itu laki-laki, baik itu perempuan. Ya, oleh sebab itu, kedaulatan atas negara ini di tangan rakyat. Tapi kita sebagai rakyat, sadarkah bahwa kita berdaulat atas negara ini? Bahkan seringkali kita ngomong negara sudah ada yang ngurus. Kita tidak merasa yang berdaulat, bahkan sampai hari ini sebenarnya yang dimaksud kedaulatan itu apa? Kedaulatan rakyat itu apa? Lah kita ini siapa? Ini akhirnya apa? Kita serahkan ada transaksi kedaulatan rakyat. Ya, itu ada kita dengar ketika pemilu. Kita menggunakan hak kedaulatan itu untuk memilih wakil kita. Jadi kedaulatan rakyat hanya ditukar dengan sepotong kaos oblong, mungkin uang 25.000 kita serahkan pada wakil-wakil rakyat. Jadi akhirnya kebahagiaan rakyat juga sudah diwakilkan. Kesenangan, kekayaan juga sudah diwakilkan. Itu seringkali oleh sebab itu kami mengajak teman-teman supaya mulai ada tumbuh sebuah kesadaran. Sebab kita tahu mengapa setiap momen sejarah perjuangan ini harus kita peringati. Karena sejarah perjuangan ini melahirkan sebuah produk perjuangan yang harus kita hormati, yang harus kita hargai, kemudian kita peluk sebagai kepribadian nasional. Hanya dengan kepribadian nasional inilah bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang berjiwa besar. Itulah mengapa setiap momen perjuangan ini harus kita hargai, kita hormati. Di samping itu, momen-momen sejarah ini harus kita hormati. Itu karena ada sebuah moto atau sebuah kata-kata bahwa bangsa yang berjiwa besar itu bangsa yang bisa menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Itulah kita mencoba untuk istilah orang Jawa mikul dhuwur mendem jero, jasa-jasa mbah-mbahe awake dhewe, eyang-eyange awake dhewe berjuang untuk kita, untuk Indonesia merdeka.